Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Fatalena Maulida Melisa sebagai kameramen serta editor. Halo, perkenalkan nama saya Nadia Zaudia, saya sebagai klien. Halo, perkenalkan saya Mahari Ahmad dan saya sebagai konselor. Oh, masuk. Silakan masuk. Perkenalkan nama saya Maharani Ahmad dan saya sebagai konselor di lembaga konseling ini. Dan sebelumnya boleh perkenalkan nama Mbak terlebih dahulu. Ya, perkenalkan saya Nadia Zaudia. Oke, namanya Nadia Suci ya. Ya. Nadia Suci. Terus kalau boleh tahu saat ini Mbak berstatusnya sebagai apa ya? Saya sedang menempuh pendidikan di UIN Negeri Kota Palembang. Berarti mahasiswa di WIN ya Mbak ya? Ya. Untuk saat ini Mbak semester berapa? Semester 4. Semester 4 ya. Kalau boleh tahu Mbak ke sini atas tahu dari mana ya? Saya tahu dari teman-teman kayak ngasih nyuruh saya untuk konseling ini. Dari teman ya Mbak? Iya. Untuk sebelumnya Mbak pernah konseling atau gimana? Apa untuk ini pertama kali? Kalau untuk konseling ini pertama kali sih Mbak. Pertama kali ya. Konseling ini keinginan Mbak sendiri atau dorongan dari teman atau ajakan dari teman atau gimana? Kalau untuk konseling ini saya dari keinginan saya sendiri, soalnya saya ingin kayak bercerita gitu. Tapi kan kalau teman itu kayak takut kayak nggak aman, terus juga kalau dengan keluarga saya kok canggung gitu tentang pribadi gitu kan. Jadi kayak saya tuh milih ke konseling aja gitu. Untuk permasalahannya sendiri Mbak ingin menceritakan tentang apa ya kalau boleh tahu? Saya ingin bercerita tentang traumatis pertemanan sih. Oh ya Mbak, sebelumnya di sini dalam konseling ini sebelumnya Mbak sudah tahu belum Mbak? Konseling itu tuh apa sih? Konseling itu Belum tahu sih apa itu konseling. Baik, nah di sini sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dulu konseling itu apa sih, dan kita akan menggunakan apa aja yang ada di dalam konseling ini. Oke, di konseling ini merupakan antar proses bantuan dari konselor untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh si klien ini. Dan di sini kami ada akses kerahasiaan. Jadi untuk akses kerahasiaan itu hanya saya dan Mbak yang tahu. Di sini ada akses kerahasiaan yang dimana itu cerita Mbak yang akan kami rahasiakan, yang hanya tahu saya dan Mbak saja. Oke. Dan di sini juga ada yang dinamakan proses atau teknik asosiasi. Di sini kita akan menggunakan teknik asosiasi. Teknik asosiasi itu sendiri yang dimana Mbak akan menceritakan bebas permasalahan yang Mbak alami atau permasalahan yang saat ini yang
ada di pikiran Mbak pada saat ini. Oke, untuk ini mari kita ke tempat ini terapinya ya, ke ruangan terapinya. Baik Mbak, dari sini kita sudah memasuki ruang untuk melakukan proses asosiasi bebas, yang dimana Mbak akan menceritakan dengan bebas cerita permasalahan yang Mbak alami. Dan sebelumnya kita akan melakukan relaksasi terlebih dahulu, yang dimana Mbak diminta untuk menutup mata. Nah, setelah itu coba Mbak tarik nafas melalui hidung, tarik nafas, hembuskan melalui mulut, tarik nafas lagi dan hembuskan melalui mulut, tarik nafas lagi dan hembuskan dari mulut. Oke, sini Mbak boleh untuk menceritakan apa yang ingin diceritakan. Kan gini Mbak, saya tuh punya teman. Nah, teman itu tuh kayak udah lama banget aku teman dengan dia. Kayak udah zaman dari SMA kalau nggak salah nih Mbak ya. Nah, terus apa namanya? Kan tuh nggak juga sering-seringan sih, kayak apa namanya, jarang-jarang gitu. Tapi pada saat aku butuh, aku curhat, aku minta tolong gitu kan, itu selalu ada gitu Mbak, kayak selalu ada untuk aku gitu Mbak. Jadi kayak aku tuh nganggapnya kayak jadi tempat untuk aku pulang gitu. Nah terus juga kayak kan pada saat mau masuk kuliah nih, nah mau masuk kuliah tuh kami tuh mau satu kampus nih, tapi ternyata aku nggak lulus di universitas itu. Jadi kayak aku masuk di universitas Unaden Batak sekarang ya Mbak. Nah jadi kayak aku tuh kayak nggak satu kampus, terus juga dia kan mau satu kampus dengan aku sekarang, kayak beda keyakinan. Kami tuh pertemanan kami tuh beda keyakinan gitu ya Mbak. Nah terus udah kan, jadi jadi pertemanan kami tuh kayak ya baik-baik aja gitu, kayak ya nggak juga, nggak ada namanya berantem berantem gitu, nggak ada gitu. Tiba-tiba kayak ya kan aku tuh dulu kayak sering pacaran nih, pacaran tuh kayak aku tuh nggak berani kayak cerita dengan teman-teman aku gitu, kayak teman-teman dekat, walaupun satu kampus, satu sekolah gitu kan, atau satu dekat teman dekat ya intinya gitu, aku nggak berani untuk cerita gitu. Kayak aku tuh kalau mau cerita kayak tentang sama dia gitu. Nah kayak misal aku lagi berantem nih dengan pacar aku gitu kan, kayak aku tuh selalu bilang ke dia, atau enggak mau mantau dia gitu, aku selalu bilang ke dia tuh kayak tolong dong pantauin WA dia atau IG dia gitu. Aku selalu bilang gitu dengan dia, dan dia selalu nurutin aku gitu kan. Nah ya udah, kayak tanggal 12 kemarin kan itu hari ini kan, hari sedih gitu loh. Tetapi ternyata kayak bukan hari sedih dengan teman saya ya Mbak, kayak dengan mantan aku gitu, mantan terakhir. Nah jadi kayak kami tuh kayak cerita gitu kan, udah lama ya, udah jalan 2 tahun gitu kan, aku kalau nggak putus dengan dia gitu kan. Jadi kayak dia tuh kayak dengerin curhat aku gitu kan, kayak aku tuh punya tempat cerita gitu. Emang banyak sih ya Mbak teman-teman yang lain yang ada yang satu kota dengan aku gitu, tapi kayak lebih enak dengan cerita dengan dia gitu. Nah tapi emang ya Mbak, kayak setiap cerita tentang cowok gitu, dia selalu kayak nggak mood, nggak ngeladenin banget gitu loh, kayak bilang udahlah Nat lupain gitu, bilang ke saya gitu ya. Nah terus juga kayak apa namanya, kayak nggak mood gitu loh dianya kalau tentang cowok gitu.
Nah, terus juga suka galau. Ya aku sebagai temannya, sebagai sahabatnya gitu kan, kayak bilang, kamu tuh galau dengan siapa gitu. Kayak ya bilang atuh ke ceweknya kalau kamu suka dengan dia gitu kan. Kalau kalau nggak ngomong ya mau gimana, eh, gimana dia tahu gitu kan. Nah, pas hari Valentine kemarin, kan tanggal 14 nih ya, kayak anak-anak gaul sekarang kan namanya Valentine ya Mbak, tanggal 14 kemarin. Jadi kayak dia tuh bilang kayak ngirim stiker coklat gitu ya ke aku. Jadi kayak aku bilang hari Valentine kata aku gitu kan. Ya udah dia bilang kan iya katanya. Terus kata aku gitu ada Valentine sendiri kata aku gitu kan. Dia jawab juga iya sama katanya gitu. Tapi aku mau ngomong sesuatu kayak ada yang ganjal gitu ke aku. Terus aku bilang kan apa gitu. Nah terus dia bilang juga, tapi kamu jangan marah ya katanya gitu. Aku tuh suka sama kamu katanya gitu kan. Terus aku otomatis shock gitu kan. Jadi ya udah bilang ke dia itu kayak ya mau gimana lagi ya kata. Terus aku tuh mikir, kayak aku mikir kayak nggak mungkin kan aku mau masuk ke agama dia, dia juga nggak mau masuk ke agama aku. Belum tentu ya tapi emang tapi kayak aku tuh udah mikir ke itunya gitu loh. Jadi kayak aku tuh nolak dia secara halus gitu loh. Nah dia terima emang Mbak, tapi kayak dia tuh setelah itu kayak 2 hari setelah itu tuh dia tuh ngilang. Jadi aku tuh serba salah gitu loh, kayak aku merasa bersalah. Bukan dia aja sih Mbak, kayak ada salah satu lagi kayak temen gitu. Kayak baru kenalan gitu, saya nggak merasa kehilangan gitu ya Mbak. Tapi saya pernah kayak kepikir takutnya karma gitu ya, kayak karma ntar kenapa aku selalu disakiti itu karena aku nyakitin orang gitu Mbak. Kayak aku tuh kepikiran terus gitu loh Mbak, kayak nanti karma lah nanti inilah gitu, padahal kayak aku tuh udah berusaha untuk tidak nyakitin orang gitu Mbak, tapi kalau nggak bisa nerima ya mau gimana lagi kan. Nah terus kayak mikir juga, apa emang beneran dia suka atau enggak gitu, kayak beneran dia nih suka atau enggak banget sih dengan aku, atau enggak mau aku curhatin gitu. Kayak ngerasa kayak gitu aku tuh kayak takutnya kayak terus juga kayak sekarang ini kayak mikir ya udahlah nanti juga kayak pergi juga beranggur juga gitu. Jadi kayak orang mau datang ya datang gitu, kalau orang mau pergi ya pergi, bakal step ini juga akan pergi juga gitu. Jadi kayak aku tuh mikir ya udahlah, bakal juga pergi gitu kan. Kayak aku mikir juga kayak takut nerima orang gara-gara kayak dengan masa lalu aku kemarin. Jadi kayak aku tuh mikir bahwa laki-laki itu beneran sayang atau enggak gitu dengan aku gitu Mbak. Apakah sudah? Oke, sekarang boleh Mbak untuk membuka matanya, lalu tarik nafas lagi, hembuskan dari mulut, tarik nafas lagi, hembuskan dari mulut. Gimana, apakah Mbak sudah merasa tenang? Oke, mari kita kembali lagi ke ruangan sebelumnya. Oke Mbak, di sini berarti dapat disimpulkan permasalahan yang Mbak alami ini, Mbak ini tidak mempercayai cinta dari laki-laki lain yang disebabkan oleh mantan Mbak ini. Oke. Jadi bagaimana ya Mbak solusinya dari cerita saya tadi? Oke, untuk solusinya terlebih dahulu Mbak ini coba Mbak tenangkan terlebih dahulu untuk menyembuhkan diri Mbak terlebih dahulu dan yakinkan diri Mbak itu bahwa cowok lain itu tidak sama dengan mantan Mbak yang sebelumnya. Dan Mbak itu harus memaafkan permasalahan yang pernah terjadi yang disebabkan oleh mantan Mbak itu. Memulai memaafkan seperti itu Mbak. Terima kasih juga Mbak telah
mempercayai dan telah mempercayai lembaga konseling kami. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih telah menonton video kami, teman-teman. Di sini kami menggunakan teknik asosiasi bebas, yang dimana teknik ini tujuannya untuk sampai ke alam sadar dengan cara memulai ide yang disadari pada saat ini. Sekian, terima kasih. I'm swimming in everything you said. I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you scared.